Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita lanjutkan kuliah statistika dan probabilitas kita. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, sekarang kita masuk materi yang baru, yaitu variabel acak. Nah, atau biasa juga disebut dengan random variable, ya. Nah, apa itu variabel acak? Kita lihat terlebih dahulu definisinya. Nah, ini. Jadi, untuk menggambarkan hasil-hasil percobaan sebagai nilai-nilai numerik secara sederhana, kita menggunakan variabel acak. Nah, jadi kapan kita menggunakan variabel acak ini? Ya, ketika kita mendapatkan suatu hasil-hasil percobaan, ya. Ini nggak jauh dari bicara tentang peluang, ya. Jadi, masih lanjutan tentang peluang. Jadi ketika kita menggambarkan hasil-hasil percobaan, kemudian kita menggambarkannya sebagai nilai-nilai numerik gitu, dan nilai numerik yang sederhana. Nah, ini kita sebut dengan variabel acak. Nah, jadi definisinya variabel acak itu adalah deskripsi numerik dari hasil percobaan. Ya, seperti itu ya. Kemudian variabel acak adalah variabel yang nilainya muncul melalui proses peluang, ya. Muncul melalui proses peluang karena tadi ada hasil-hasil percobaan. Nah, setiap hasil percobaan ini bisa kita cari berapa besar peluangnya. Nah, makanya variabel acak ini pun juga nilainya itu muncul berarti dari proses peluang, ya. Nah, variabel yang pemunculannya tidak melalui peluang itu kita sebut dengan variabel tidak acak atau non-random, ya, non-random variable itu. Nah, jadi pada umumnya yang kita bahas yaitu yang variabel acak ini, ya. Kita tidak membahas tentang variabel yang tidak acak, kita membahas tentang variabel acak yang nanti ada proses peluang di situ, ya. Oke, nah. Secara umum, variabel acak itu ada dua, ya. Ada istilahnya variabel acak diskrit, ada juga variabel acak kontinu. Nah, mungkin kalau secara istilah kita udah tahu nih, diskrit itu seperti apa, kontinu itu seperti apa. Nah, ini secara garis besar ini variabel acak diskrit itu adalah variabel yang banyaknya nilai yang muncul itu dapat dihitung atau terputus atau pilah. Ya, misalnya banyaknya 1, 2, 3 gitu ya. Nah, itu kita sebut dengan variabel acak diskrit. Kemudian variabel acak kontinu, variabel yang nilainya kontinu, tersambung dan padat. Nah, misalkan antara 1 dan 2 itu ada 1,5. Antara 1 dengan 1,5 ada 1,25, ada 1,3 gitu ya. Nah, itu kontinu. Jadi antara interval yang satu dengan interval yang lain ada lagi nilainya. Nah, itu variabel acak kontinu, ya. Nah, sekarang kita membahas satu persatu. Nah, variabel acak diskrit. Nah, ini tadi secara istilah sudah tahu ya. Nah, kita lihat lagi. Variabel acak diskrit adalah variabel yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval, ya. Jadi misalkan interval 1 ke 2 gitu ya. Nah, kita nggak ngambil interval yang di dalam itu, kita hanya mengambil 1, 2 gitu ya, 3. Nah, seperti itu. Jadi tidak semua bilangan yang ada dalam interval itu kita masukin, kita hanya mengambil nilai-nilai yang seperti ini, variabel yang nilainya bilangan bulat dan asli. Nah, jadi kita hanya mengambil nilai bilang bulat dan asli. Nah, perlu diketahui di sini bulat dan asli ya. Nah, jadi biasanya memang kalau asli, bilangan asli itu kan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Nah, jadi yang kita ambil adalah bilang bulatnya, bukan nilai pecahannya, bukan juga nilai desimalnya gitu ya, bukan seperti itu. Nah, jika digambarkan pada sebuah garis interval akan berupa titik-titik yang terpisah. Jadi kalau kita mau menggambarkan dalam bentuk interval ya, nah atau dalam bentuk koordinat. Nah, jadi ini 1, ini 2. Nah, antara 1 ke 2 ini kan ada bilangan lagi. Nah, kita hanya mengambil titik-titik ini aja. Ya. Nah, gitu. Jadi akan seperti titik-titik yang terpisah gitu. Jadi tidak ada nilai di antara 1 dan 2 ini. Ya.
Nah, contohnya apa? Nah, misalkan banyaknya sisi angka atau gambar pada sebuah pelemparan koin atau uang logam. Nah, banyaknya sisi angka ada dua. Ada percobaan melempar koin atau uang logam. Nah, berapa banyak angka yang keluar, berapa banyak sisi angka atau gambar yang keluar, itu kan jelas ya, ada dua, ada satu gitu. Kan tidak mungkin ada 1,5 angka gitu, kan tidak mungkin ya. Nah, jadi ini termasuk yang diskrit. Kemudian jumlah anak dalam sebuah keluarga gitu. Ada berapa anaknya? Ada 1, ada 2, 3, 10 misalkan ya. Nah, itu jumlah anak tidak mungkin kontinu gitu. Tidak mungkin ada anak yang di satu keluarga yang jumlahnya 2,5 anak gitu kan nggak mungkin. Nah, ini termasuk contoh yang diskrit ya. Jadi ini percobaan-percobaan yang seperti ini itu kita sebut dengan diskrit ya, variabel acak diskrit. Kita bisa mencari berapa variabel acak diskritnya ya. Oke. Kemudian kita lihat juga untuk yang variabel acak kontinu. Nah, variabel acak kontinu variabel acak kontinu adalah variabel yang mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval. Jadi seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval. Seperti tadi, misalkan antara 1 dan 2 itu ada 1,5, ada 1,7, ya. Nah, itu interval-interval yang seperti itu masuk semuanya. Nah itu tuh untuk variabel acak kontinu, ya. Nah, kemudian variabel yang nilainya dapat berupa bilang bulat ataupun pecahan, ya. Seperti tadi antara 1 dengan 2 itu ada 1,5 atau 1,3. Nah, itu masuk, ya. Kemudian apa? 1,9 gitu ya. Nah, itu masuk atau pecahan 1/2 itu bisa ya. Nah, itu variabel acak kontinu. Nah, jika digambarkan pada sebuah garis interval, itu akan berupa sederetan titik yang bersambung atau membentuk garis lurus. Ya. Jadi kalau digambarkan dalam sebuah interval, ya dia berbentuk garis lurus ya. Atau kita lihat kayak gini, antara 1 dengan 2 gitu ya. Nah, ini kalau yang seperti ini kan diskrit tadi. Nah, kalau kita sambung, kan antara 1 dengan 2 ini ada banyak titik-titik lagi gitu ya. Nah, ini banyak titik-titik. Maka bisa kita tarik lagi nih titik-titiknya. Ini kira-kira seperti ini gitu misalkan ya. Nah, berbentuk garis lurus. Ini lurus harusnya ya. Oke. Seperti itu. Karena di dalam ini, nah di dalam setiap interval X nih, X-nya misalkan ya, antara 1 sampai 2 ini, ada lagi nilai, sehingga kalau ada banyak nilai lagi, nah itu bisa kita sambung, kita ambil nilai fx-nya gitu ya, kita hubungkan dengan fx-nya sehingga dia membentuk garis lurus ya. Nah seperti itu. Nah contoh yang variabel acak kontinu itu apa? Kita lihat. Contohnya usia penduduk di suatu daerah. Nah misalkan ada nih kita mencari ya percobaan eksperimen gitu ya. Nah yang kita eksperimenkan itu ini ya. Nah, yang kita jadikan objeknya ini misalkan usia penduduk di suatu daerah. Nah, usia penduduk di suatu daerah ini, nah itu ada yang umurnya misalkan 2,5, ada yang umurnya 2 tahun 3 bulan gitu ya. Nah, itu kan bisa dibuat dalam bentuk koma atau pecahan ya. Nah, jadi ini masuk variabel acak kontinu. Kemudian panjang beberapa helai kain. Nah, panjang beberapa helai kain ada yang panjangnya 5 meter, itu bilang bulat gitu ya. Ada panjangnya 5/4 meter gitu ya. Nah, itu bisa. Ini masuk dalam variabel acak kontinu. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat maaf. Kita akan lihat yang berikutnya. Oke, kita
akan lihat ini contoh gitu ya. Ini contohnya. Oke. Nah, misalkan diketahui pasangan suami istri yang baru saja melangsungkan pernikahan, yang merencanakan mempunyai 3 orang anak. Nah, kalau bicara tentang anak, ini pasti masuk variabel acak diskrit ya. Nah, dengan diagram pohon dapat diperoleh kemungkinan jenis kelamin ketiga anak dari pasangan itu. Nah, jadi kan ada nih baru menikah, dia punya rencana memiliki 3 anak, ya. Nah, anak yang pertama lahir bisa kemungkinannya wanita, bisa lahir laki-laki gitu kan, perempuan atau laki-laki. Nah, dari yang wanita ini ketika anak kedua lahir itu bisa wanita, bisa laki-laki lagi. Jadi ini istilahnya untuk anak yang pertama. Nah, ini untuk anak yang jelas. Ini untuk anak yang pertama. Nah, untuk anak yang pertama yang lahir bisa wanita, bisa laki-laki, ya kan? Jadi kan ini mencari peluang gitu ya. Kemungkinannya ya bisa wanita, bisa laki-laki. Anak yang kedua, nah, kalau seandainya anak yang pertama wanita, anak yang kedua bisa wanita, bisa laki-laki, ya kan? Nah, yang kalau seandainya anak pertama laki-laki, anak yang keduanya bisa wanita, bisa laki-laki, ya. Jadi hanya ada 2 jenis kelamin ya. Tidak ada jenis kelamin yang di antara wanita dan di antara laki-laki, dia hanya 2 kemungkinan ini kan. Nah, jadi tidak ada yang abu-abu gitu ya. Jadi jelas gitu. Wanita, laki-laki. Kemudian yang ketiga lahir. Nah, kalau seandainya tadi wanita, yang pertama, yang kedua wanita, yang ketiga ada kemungkinan juga wanita dengan laki-laki, ya kan? Jadi antara anak pertama dengan anak kedua itu tidak saling mempengaruhi gitu ya. Nah, jadi kalau yang pertama wanita, yang kedua ini pasti laki-laki gitu ya. Tidak ada. Yang kedua pasti wanita juga gitu kan. Tidak ada saling mempengaruhi. Nah, ini ada kemarin di ujiannya kan. Nah, jadi ini namanya kejadian yang saling lepas gitu ya. Nah, di mana antara jenis kelamin anak yang lahir pertama dengan anak yang lahir kedua itu tidak saling keterkaitan gitu, tidak saling mempengaruhi ya. Nah, jadi kalau seandainya kasusnya anak pertama wanita, anak kedua yang lahir wanita, anak yang ketiga juga misalkan wanita, maka kejadiannya ya ini. Nah, WWW. Kan dia berencana 3 orang anak kan? Maka jadinya WWW ya. Nah, ini kan proses yang kita cari dalam peluang ya. Dari ini percobaan-percobaannya seperti ini. Nah, ini berarti kita mencari dulu nih nanti berapa besar peluangnya masing-masing. Kita harus tahu dulu ruang sampelnya apa saja, gitu ya. Yang kita harapkan apa kan belum ditanya ini. Nah, oke. Nah, ini kita mencari apa saja ruang sampelnya atau titik-titik sampelnya apa saja, ya. Nah, kemudian kalau seandainya yang ketiga laki-laki, maka jadinya WWL. Anak pertama wanita, anak kedua wanita, anak ketiga laki-laki. Ya. Nah, sama ya prosesnya semua. Ya, kalau anak pertama wanita, anak keduanya misalkan laki-laki. Nah, anak ketiganya berarti wanita misalkan. Maka jadinya WLW. Ya. Kalau yang anak ketiganya laki-laki, maka jadinya WLL. Ya. Nah, ini 3 wanita, ini 2 wanita, 1 laki-laki, ini 2 wanita, 1 laki-laki juga ya. Ini 1 wanita, 2 laki-laki. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi masing-masing setiap anak itu kemungkinan yang lahir itu pasti ada 2 jenis kelamin, wanita atau laki-laki. Anak kedua lahir bisa wanita, bisa laki-laki, gitu ya. Jadi bisa kita buat percobaannya. Nah, kira-kira inilah titik sampel dari ini, karena mereka berencana mempunyai 3 orang anak. Nah, jadi peluang-peluangnya apa saja yang memungkinkan, kejadian yang mungkin gitu ya, ketika mereka punya rencana seperti ini. Nah, ini nih yang mungkin nanti. Nah, kita lihat yang diharapkannya apa gitu ya. Nah, ini nanti akan kita lihat. Nah, oke, sebelumnya kita lihat dulu dari diagram di atas itu bisa kita peroleh ruang sampelnya seperti ini. S itu ruang sampel ya. Nah, ini kita buat dalam notasi seperti ini. Yang tadi kejadian-kejadian tadi, nah kita buat seperti ini. WWW, WWL, kita salin ke sini ya. Jadi semua ada 8. Maka banyak titik sampelnya, banyak ruang sampelnya.
itu ada 8. Dari mana ini datangnya? Yaitu dari rumus 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Ya. Nah, karena dia ada 2 kemungkinan. Setiap satu kejadian itu ada 2 kemungkinan. Nah, dia ada banyaknya ada 3. Karena dia mengharapkan 3 anak. Ya. Nah, 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2, 8. Ya. Oke. Jika dimisalkan bahwa peluang mendapatkan anak berjenis kelamin laki-laki adalah X. Nah, jadi peluang mendapatkan anak berjenis kelamin laki-laki adalah X, ya. Ya, jadi di sini ada pemisalan, ya. Dia memisahkan X ini adalah peluang mendapatkan anak berjenis kelamin laki-laki. Nah, ini tentu saja bisa berbeda, bisa saja kalau pemisalan kita ganti anak yang berjenis kelamin wanita, boleh saja gitu ya. Nah, jadi X-nya misalkan kita ganti dengan pemisalannya dengan anak yang berjenis kelamin wanita, boleh gitu ya. Ini kan pemisalan. Jadi kalau kita memisahkan ya misalkan ini. Nah, dia mungkin lebih mengharapkan anak laki-laki gitu ya. Jadi dia ingin tahu nih, berapa peluang mendapatkan anak berjenis kelamin laki-laki. Nah, kita misalkan dengan X ya. Maka kita bisa buat nih dalam bentuk numerik, ya kan tadi variabel acak. Nah, itu dari suatu percobaan, nah kita buat dalam bentuk numerik yang sederhananya seperti apa. Nah, itu nilai X-nya apa saja? Bisa 0, 1, 2, 3. Nah, dari mana ini datangnya? Nah, ini kita lihat. Untuk X sama dengan 0, ketiga anak tidak ada yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, ya kan? Karena kan pemisalannya di sini X-nya adalah untuk anak berjenis kelamin laki-laki. Ya. Nah, dia mengharapkan anak berjenis kelamin laki-laki. Andaikan X sama dengan 0-nya, ya, kalau X sama dengan 0-nya, maka di saat itu tidak ada anak yang berjenis kelamin laki-laki. Itu artinya. Ya, jadi artinya seperti itu. Jadi tidak ada anak berjenis kelamin laki-laki. Nah, di sini yang mana kejadian yang tidak ada anak berjenis kelamin laki-laki itu? Yang WWW ini berarti kan? Karena ketiganya ini adalah wanita. Ya. Nah, maka kalau untuk X sama dengan 1, ketiga anak ada 1 yang berjenis kelamin laki-laki ya. Jadi diingat ya, pemisalan kita apa, maka kita menentukan nilai X-nya ini artinya apa juga harus jelas gitu. Jadi kalau kita misalkan X-nya adalah peluang anak mendapatkan berjenis kelamin laki-laki, nah maka penafsiran kita di sini untuk anak jenis kelamin laki-laki. Ya, jangan sampai kita berubah. Di sini yang kita jelasin tentang anak berjenis kelamin wanita. Gitu. Jangan, kalau kita memisahkan X-nya adalah peluang mendapatkan anak berjenis kelamin laki-laki, nah maka itu tadi jelaskan kalau arti dari nilai-nilai ini ya tentang anak berjenis yang laki yang ada hubungannya gitu ya dengan ini anak yang berjenis kelamin laki-laki juga ya, jangan sampai ditukar gitu ya. Nah ini X-nya. Nah, kalau kita ganti boleh gitu ya. Nah, jadi ini ada tadi X sama dengan 0, 1, 2, 3. Jadi ini nilai-nilai numeriknya. Ya, ini nilai-nilai numeriknya. Ini adalah nilai-nilai numeriknya. Nah, yang artinya X sama dengan 0 itu berarti ketiga anak tidak ada yang berjenis kelamin laki-laki, ya kan? Nah, X sama dengan 1 berarti anak ada 1 yang berjenis kelamin laki-laki. X sama dengan 2 ada 2. X sama dengan 3 ada 3 yang berjenis kelamin laki-laki. Maka ruang sampelnya X sama dengan 0, 1, 2, 3. Nah, ini dari percobaan yang awalnya seperti ini ruang sampelnya, ya. Kita bisa buat dalam bentuk numerik yang sederhana jadi seperti ini. Nah, ini yang variabel acak itu, ya. Ini yang variabel acak, mana kita ubah dia dalam bentuk nilai numerik, ya. Oke. 0, jadi ruang sampelnya berubah ya, jadi bentuk angka-angka sekarang. X sama dengan 0, 1, 2, 3. Oke, nah sekarang kita lihat. Nah, dari situ maka
Peluang tersebut memperoleh 3 orang anak sebagai berikut. Nah, kalau X sama dengan 0, maka kejadiannya yaitu tadi ya, tidak ada yang berjenis kelamin laki-laki, maka kejadiannya yang saat itu pasti wanita semua, WWW, atau banyak N-nya 3W. Ya, banyaknya itu 3W. Nah, itu banyak 3W-nya itu sama dengan 1, karena cuma ada 1. Banyak 3W-nya itu sama dengan 1. Nah, tadi. Ya, nah nih 3W-nya cuma 1. Oke. Nah, maka peluang X sama dengan 0. Nah, ini kan nilai numerik yang tadi. Peluang ketika banyak anak laki-lakinya sama dengan 0, berarti tidak ada satu pun anak laki, itu adalah 1/8. Nah, di mana 1/8 ini kalau kita desimalkan menjadi 0,125. Ya. Nah, kemudian kalau X sama dengan 1, berarti kejadiannya ada 1 anak laki-laki. Apa saja? WWL, WLW, LWW. Nah, jadi ini yang memungkinkan. Ada 1 anak laki-laki, ada 1 kemungkinan anak laki-laki dari 3 anak itu ya. Nah, ini. Atau banyak 1 L-nya berarti sama dengan 3. 1 ya. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, ini 3 banyaknya. N itu kan notasi untuk banyak ya. Banyaknya ketika 1 L gitu ya, 1 laki itu sama dengan 3. Nah, maka peluangnya berapa? Peluangnya P, X sama dengan 1. Di mana X ini tadi adalah anak yang berjenis kelamin laki-laki ya. Yang kita ini sama dengan 1. Nah, di mana jenis kelamin laki-lakinya ada 1 gitu. X sama dengan 1 itu ada 3/8. Dari mana datangnya? 1, 2, 3. 3 dari seluruh titik sampelnya atau ruang sampelnya. 3/8. Itu 0,375 kalau didesimalkan. Ya. Nah, kalau X sama dengan 2, nah ini kemungkinan kejadiannya yang ini kan. WLL kan ada 2, teman-teman lihat lagi. Ada 2 yang berjenis kelamin laki-laki dari 3 anak yang mereka harapkan. Nah, itu banyaknya, banyak yang 2L itu ada 3 juga. Ada 3 kejadian. Nah, maka P X sama dengan 2, ya X di mana peluang X, nah peluang kemungkinan anak laki-laki gitu yang lahir gitu ya. Nah, itu yang sama dengan 2. Nah, itu ada 3/8 juga. Bisa teman-teman lihat 1, 2, 3. Ya, 3/8. Didesimalkan 0,375. Nah, kemudian X sama dengan 3 kejadiannya. Ya, berarti ini adalah semua anak laki-laki gitu ya. Nah, kejadiannya berarti LLL. Atau di mana banyaknya itu cuman 1 di sini. Ya, 3L-nya itu cuma 1. Nah, atau bisa kita buat P X sama dengan 3 ya. Ini peluang untuk variabel. Ini variabelnya ya. Variabel yang X sama dengan 3, artinya banyak anak laki-lakinya ada 3, itu juga 1/8, 0,125. Teman-teman lihat ya, nilai-nilai peluangnya ini ya selalu di antara nilai 0 sampai 1 ya. Selalu nilai peluang itu di dasar ya. Nilai peluang itu selalu, nah ini konsep dasar sifat-sifat dari peluang ya, yang pernah kita bahas sebelumnya. Nilai peluang itu antara 0 sampai 1. Ini teman-teman bisa lihat 0,125, 0,375 ya. Nah, kalau kita buat dalam bentuk tabel ya. Nah, kita lihat nih dalam bentuk tabel. Maka bisa kita buat seperti ini. Banyaknya anak laki-laki atau yang tadi kita misalkan dengan X variabelnya ya. Kalau dia 0, maka peluangnya 1/8. Nah, ini tinggal kita salin ya ke bentuk tabel. Jumlah dari seluruh nilai peluang ini sama dengan 1. Harus sama dengan 1. Ya. Karena kan dia diperoleh dari percobaan-percobaan tadi. Dan nilai peluang paling besar itu memang 1 gitu ya, tidak boleh lebih dari 1. Maka jumlah seluruh ini, nah ini kan dari 1 ini dipecah-pecah nih, bisa ini peluangnya, bisa ini gitu ya. Nah, jumlah ini harus 1. Nah, jadi kita harus cek nih, benar nggak 1? Kalau ada yang salah dalam perhitungan kita ya, kalau ada ini jumlahnya ternyata tidak 1 gitu ya,
maka sudah bisa dipastikan bahwa dalam perhitungan kita ada yang salah gitu. Maka kita harus cek lagi, dia harus 1 semuanya, ya jumlahnya. Apapun kasusnya, jadi tidak harus anak ya, kasus yang lain pun gitu ya. Kita buat nilai peluangnya gitu. Kemudian kita jumlahkan gitu ya. Peluang masing-masing semua ini harus 1 ya. Oke. Nah, ini ada latihan untuk teman-teman coba ya. Ada 2. Oke. Nah, ini bisa dicoba untuk latihan di rumah ya. Oke. Baik, demikian dulu kuliah kita hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.